I don't ever slow up, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa Menpan RB keluarkan surat cinta untuk tenaga honorer se-Indonesia. Kategori ini siap-siap segera akan diangkat menjadi P3K 2024. Selengkapnya, yuk simak hingga akhir videonya. Menpan RB Abdullah Azwar Anas resmi mengeluarkan surat cinta untuk tenaga honorer se-Indonesia. Isi surat cinta itu memberikan kejelasan tentang nasib tenaga honorer pada pengangkatan P3K tahun 2024. Menpan RB mengatakan dalam surat cinta tersebut bahwa tenaga honorer kategori tertentu akan segera diangkat menjadi P3K 2024. Sebagai informasi, pengangkatan menjadi P3K telah menjadi amanat yang tercantum di dalam UU ASN 2023 terkait penataan tenaga honorer. Menpan RB berkomitmen untuk menuntaskan penataan tenaga honorer paling cepat Desember 2024 sesuai amanat dalam UU ASN. Menpan RB bersama pemerintah terkait, saat ini pun tengah mengupayakan pengangkatan tenaga honorer dapat segera dilakukan. Di antaranya adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 1.788.851 tenaga honorer yang masuk database BKN. Namun menurut Menpan RB bahwa akan terdapat kategori tenaga honorer yang akan dipilih dalam pengangkatan P3K. Kategori tenaga honorer sebagaimana disebutkan oleh Menpan RB akan mendapatkan kuota sebesar 80% dalam pengangkatan P3K. Kategori tenaga honorer yang dimaksud oleh Menpan RB tidak lain ialah XTHK2. Pengangkatan tenaga honorer XTKH2 menjadi P3K sontak membawa angin segar mereka yang telah lama mengabdi untuk diangkat sebagai ASN. Namun begitu, berdasarkan surat cinta yang dikeluarkan oleh Menpan RB melalui SK nomor 648 tahun 2023, disebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K hanya berlaku untuk mereka yang memenuhi persyaratan berdasarkan surat keputusan tersebut, yakni tenaga honorer harus berhasil lulus verifikasi dan validasi data di BKN. Tenaga honorer mempunyai pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan masa kerja minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun. Bagi pelamar dosen wajib memiliki pengalaman sebagai tenaga di perguruan tinggi dengan memperhatikan jenjang dan masa kerja. Tenaga honorer wajib memberikan surat keterangan bekerja yang sah. Dan tenaga honorer lulus dalam seleksi administrasi serta kompetensi. Diketahui bahwa Menpan RB telah mengungkap terkait penataan tenaga honorer akan segera diselesaikan melalui CASN 2024 yang ditargetkan mulai dibuka pada Juni 2024. Nah, itulah informasi mengenai kategori tenaga honorer yang siap diangkat menjadi P3K 2024 sesuai dengan surat keputusan Menpan RB nomor 648 tahun 2023. Sementara itu, kabar lainnya adalah tentang aturan resmi masa kerja P3K 2024. Honorer yang akan diangkat ASN wajib pahami ketentuan terbaru. Pemerintah telah menyiapkan 1,28 juta formasi untuk tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K 2024. Namun sebelum resmi menjadi ASN, seluruh honorer hendaknya memahami ketentuan terbaru yang menjadi aturan resmi masa kerja. Sebab banyaknya informasi simpang siur terkait masa kerja dan sistem kontrak P3K masih saja disalahartikan.
UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 memang menyebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini sebagai aparatur sipil negara. Sama halnya seperti pegawai negeri sipil yang juga berkedudukan sebagai ASN. Akan tetapi penting untuk dipahami bahwa status kepegawaian antara P3K dan PNS jelas berbeda. P3K merupakan pegawai tidak tetap sedangkan PNS adalah pegawai tetap pemerintah. Sehingga berpengaruh langsung pada sistem kontrak yang diterapkan dan masa kerja yang diberikan. Hingga saat ini aturan resmi masih mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Disebutkan bahwa sistem kontrak kerja tertuang dalam surat perjanjian dan surat keputusan. Dalam surat perjanjian masa kontrak kerja tersebut dijelaskan bahwa masa kerja P3K berlangsung minimal 1 tahun. Kemudian berdasarkan penilaian kinerja dan kebutuhan kompetensi pegawai, masa kerja P3K dapat diperpanjang hingga 5 tahun. Banyak beredar informasi jika masa kerja ini telah dihapus dan mereka bisa secara otomatis dapat bekerja hingga usia pensiun. Namun pada faktanya informasi tersebut tidak benar. Para pegawai ASN P3K yang baru menerima SK di tahun 2024 ini tetap diberi masa kerja sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018. Jadi dapat disimpulkan bahwa masa kerja P3K 2024 masih tetap minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 5 tahun. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.